Selamat pagi anak-anak, berjumpa kembali dengan Pak Feris di jam yang ketiga dan keempat. Nah, tadi kita sudah belajar tematik tentang muatan IPS, yaitu kondisi geografis. Nah, sekarang kita tetap belajar di tema 1, selamatkan makhluk hidup, subtema 1, tumbuhan sahabatku. Nah, kali ini kita akan belajar muatan PPKN ya. Muatan PPKN kita akan belajar bagaimana cara penerapan sila pertama dan kedua Pancasila dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan kita. Nah, Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia. Sekali lagi, Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia. Nah, nilai-nilai dalam sila-sila Pancasila adalah pedoman berbangsa dan bernegara bagi rakyat Indonesia. Jadi nilai-nilai dalam sila-sila Pancasila itu menjadi pedoman bagi berbangsa dan bernegara rakyat Indonesia. Jadi nilai-nilai Pancasila itu menjadi sebuah pedoman. Dan tadi dikatakan Pancasila merupakan dasar negara. Jadi pondasi dasar negara Republik Indonesia. Nah, tujuan mengamalkan sila-sila Pancasila, jadi mengamalkan sila-sila Pancasila itu ada tujuannya, yaitu tujuannya agar setiap rakyat Indonesia dapat hidup secara rukun, damai, dan sejahtera. Jadi tadi dikatakan Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia. Nah, tujuan mengamalkan sila-sila Pancasila itu adalah agar rakyat Indonesia dapat hidup secara rukun, damai, dan sejahtera. Nah, sila yang pertama, kita tahu Pancasila itu ada 5 sila. Nah, kita akan belajar sila yang pertama. Sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, ini anak-anak pasti sudah hafal karena sebelum terjadi corona ini kita setiap hari Senin pasti membaca Pancasila. Dan sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Nah, lambang sila pertama yaitu bintang. Nah, bintang itu ada di atas, ya anak-anak. Nah, makna yang terkandung dalam sila pertama adalah bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Maka tadi lambangnya adalah bintang, karena bintang itu ada di atas. Jadi makna yang terkandung dalam sila pertama adalah bangsa Indonesia bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Nah, sila pertama atau sila ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius. Religius itu rohani, ya. Bangsa yang memiliki rohani, religius, yang beragama. Nah, ini ada nilai-nilai penerapan yang terkandung dalam sila pertama. Jadi tadi dikatakan bahwa nilai yang terkandung, makna yang terkandung dalam sila pertama adalah bangsa Indonesia bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Nah, sila ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius, bangsa yang memiliki agama yang rohani. Nah, nilai penerapan yang terkandung dalam sila pertama, Pak Feris beri contoh. Yang pertama adalah bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Nah, percaya kepada Tuhan yang Maha Esa. Jadi melakukan segala sesuatu dan melihat Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, mensyukuri segala yang ada di alam semesta yang merupakan anugerah Tuhan. Jadi kita harus bersyukur segala yang ada di alam semesta ini. Seperti tema kita, ya, selamatkan makhluk hidup. Nah, makhluk hidup apa saja? Hewan, tumbuhan, bahkan manusia.
ya, mensyukuri segala yang ada di dalam semesta, karena di alam semesta ini adalah ciptaan Tuhan. Kita harus bersyukur. Nah, kita harus bersyukur ada tumbuhan, kita bersyukur ada hewan. Nah, karena semua Tuhan sudah perlengkapi untuk kita semua. Yang ketiga, mengakui kebebasan memeluk agama dan menjalankan ibadah masing-masing. Wah, luar biasa anak-anak, bahwa yang ketiga, kita harus mengakui kebebasan untuk memeluk agama. Jadi setiap manusia itu memiliki kebebasan untuk memeluk agama. Jadi kita mau memilih agama apapun, kita bebas. Jadi tidak boleh ada keterpaksaan, tidak boleh ada kamu harus ikut agamaku, kamu harus ikut agamaku. Enggak, kita bebas memilih agama dan menjalankan ibadah masing-masing. Jadi setiap agama memiliki jam-jam ibadah masing-masing, dan kita harus saling menghargai dan menghormati antar pemeluk agama. Nah, yang keempat, menghormati dan saling menjaga kerukunan antar pemeluk agama. Nah, Pak Fers tadi sudah bilang menghormati dan saling menjaga satu sama lain antar pemeluk agama. Seperti yang tadi dikatakan bahwa Pancasila ini memiliki tujuan. Nah, tujuannya agar rakyat Indonesia dapat hidup secara rukun, damai, dan sejahtera. Nah, untuk mendapatkan itu semua, kita harus saling menghormati dan menjaga kerukunan. Itu adalah sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, sila yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Sekali lagi, kemanusiaan yang adil dan beradab. Lambang sila kedua adalah rantai emas. Rantai emas ya, yang terkait satu dengan yang lainnya. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi rantai emasnya itu terkait satu dengan yang lainnya. Makna yang terkandung dalam sila kedua yaitu pengakuan terhadap persamaan derajat antar manusia. Jadi kita harus mengakui persamaan derajat antar manusia. Jadi kita itu sama. Manusia itu memiliki derajat yang sama, tidak boleh membeda-bedakan. Jadi kita semua memiliki hak dan kewajiban di negara ini itu sama. Jadi memiliki derajat yang sama. Sila ini menunjukkan bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama. Jadi tidak ada kamu kaya, kamu miskin, terus hak dan kewajibannya berbeda. Tidak teman-teman. Jadi hak dan kewajiban kamu orang kaya, hak dan kewajiban kamu orang miskin itu sama di negara ini. Jadi tidak ada yang berbeda. Nah, nilai penerapan yang terkandung dalam sila yang kedua. Yang pertama, mengakui persamaan derajat antar sesama manusia. Jadi harus mengakui bahwa kita ini memiliki derajat yang sama, ya, tidak ada yang berbeda. Walaupun kamu kaya dan miskin, tadi Pak Fer sudah jelaskan kepada kalian. Yang kedua, mengakui persamaan hak dan kewajiban antar warga negara. Nah, kita sudah belajar bahwa hak itu apa, kewajiban itu apa. Hak itu sesuatu yang kita terima ya dari negara ini kalau kita berhubungan dengan negara. Nah, kewajiban itu apa? Sesuatu yang kita harus lakukan. Nah, kita harus mengakui persamaan hak dan kewajiban antar warga negara, tidak boleh membeda-bedakan. Yang ketiga, mengembangkan sikap tenggang rasa. Nah, mengembangkan
Jadi harus berkembang sikap tenggang rasa di dalam kehidupan setiap manusia, agar setiap manusia ini boleh memiliki persamaan derajat ya. Jadi kita harus saling membantu. Kita tidak boleh membeda-bedakan dalam membantu orang. Jadi kita harus memiliki sikap tenggang rasa. Jadi harus memiliki rasa kepedulian terhadap sesama. Yang keempat, saling menyayangi sesama manusia ya. Saling menyayangi sesama manusia. Nah, ini juga menjadi sebuah eh, pelajaran bagi kehidupan kita anak-anak, bahwa di dalam Tuhan ya, di dalam Yesus Kristus kita diajarkan bahwa kita juga harus saling menyayangi antar teman. Kita harus menyayangi antar keluarga, bahkan orang-orang yang ada di sekitar kita harus menyayangi, yaitu mengasihi ya. Kita diajarkan untuk mengasihi sesama manusia. Nah, yang kelima adalah gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Nah, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan ini seperti kalau ada bencana di wilayah-wilayah manapun, nah kita bisa mengambil bagian, yaitu membantu mereka dengan cara mengumpulkan uang ataupun mengumpulkan baju-baju yang masih layak pakai. Nah, seperti itu anak-anak. Jadi gemar melakukan kegiatan kemanusiaan itu merupakan penerapan dari sila kedua. Nah, sebagai tugas mandiri kalian di rumah, mencari contoh penerapan Pancasila. Jadi seperti tadi ada contoh-contoh ya. Mencari contoh penerapan Pancasila. Sila ke-1 ya, tentang ketuhanan yang Maha Esa tadi. Di lingkungan sekolah berikan 2 contoh. Di lingkungan rumah berikan 2 contoh. Dan sila kedua, di lingkungan sekolah berikan 2 contoh, di lingkungan rumah kalian juga akan berikan 2 contoh. Nah, jadi total tugas kalian ada 8 ya. Kerjakan di buku tugas, foto dan kirimkan maksimal pukul 9.20. Nah, anak-anak kerjakan di buku tugas ya. Foto dan kirimkan maksimal pukul 9.20. Nah, anak-anak sampai di sini pelajaran kita untuk mata pelajaran tematik muatan PPKN. Nah, biarlah apa yang kita sudah pelajari dari pagi tadi, yaitu IPS, bagaimana kita mempelajari kondisi geografis dan keadaan sosial, kemudian kita sudah belajar tentang PPKN, bagaimana kita penerapan Pancasila sila pertama dan kedua. Biarlah hari ini boleh menjadi modal kita semua untuk menjadi lebih baik lagi di dalam belajar untuk menuntut ilmu. Puji nama Tuhan, sampai bertemu kembali di pelajaran selanjutnya.